Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh. Dari ngantarkan anak ngaji saya ini kenapa ya? Saya sudah ngantarkan anak ke sekolah. Sudah capek-capek saya biayai mereka sekolah, tapi ya, saya ini kebagian PR-nya anak-anak. Malah harus dampingi mereka ngaji di rumah. Malah capek ya tadi ya. Iya. Jadi memang itu tugas dari seorang ayah. Ceritakan kalau dalam Al-Quran itu ayat ini semoga menjadi obat atau memotivasi bagi kita. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dalam riwayat lain itu lebih jelas, itu walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatuhum. Jadi begini, walladzina amanu mubtada di sini. Artinya walladzina amanu, ayah itu di situ walladzina amanu sebagai orang yang beriman, mubtada itu artinya yang diikuti. Orang kalau diikuti itu berarti dia sudah tahu jalannya. Dia sudah tahu jalannya, dia tahu konsekuensinya. Jadi dia sopirnya, nyetir kemana nanti kendaraan itu dibawa, dia sudah tahu. Artinya walladzina amanu wa atba'nahum. Jadi dalam riwayat lain wa atba'nahum itu keturunan mereka tuh ngikut dia. Si ayah ini. Ayah. Lah kalau sisi kawama dia, ilmunya dia kalau nggak paham, dia kalau ngajar anaknya belajar, kemudian di satu sisi dia nggak pernah belajar, anaknya ngaji, dia nggak ngaji, terus dia suruh jadi sopir, anaknya belajar nyetir, terus belajar ini, terus anaknya mau diantarkan ke Surabaya, dia posisinya di Jember, orang tuanya nggak tahu itu cara nyetir mobil itu bagaimana, orang tuanya itu nggak tahu lampu itu lampu merah lalu lintas itu bagaimana, terus minta antaran, kira-kira sampai tujuan enggak. Makanya di situ ada al-haqna bihim. Al-haqna itu kalau orang tuanya itu bisa diikuti. Bisa diikuti itu berarti orang tuanya itu tahu ilmunya. Tahu ilmunya, kalau sudah tahu ilmunya ngasih contoh. Ya kalau ilmunya enggak tahu, enggak pernah belajar, kemudian enggak mungkin bisa gabung. Enggak mungkin bisa jadi sopir. Berarti saya ini enggak cuma harus ngantar ngaji, bahkan harus ikut ngaji juga. Iya. Waduh. Enggak bisa kita anak belajar terus kita di sini enggak belajar. Itu kadang-kadang itu kabur maktan halus itu. Jadi ya anak, ayo belajar. Bahasanya Nabi adalah ayo. Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu apapun kecuali pertama kali yang melakukan. Gitu. Pertama kali yang melakukan itu pasti Nabi. Jadi makanya sahabat itu ketika Nabi langsung melakukan. Jadi maka itu penting. Jadi hadis segitu banyaknya hadis. Itu yang paling banyak itu hadis tentang qudwah. Qudwah itu contoh. Jadi fi'il Nabi, perbuatan Nabi itu lebih banyak. Perkataan Nabi itu sedikit. Karena pendidikan paling utama, paling membekas itu dengan contoh. Karena contoh itu bisa dilihat dengan mata. Dirasakan. Kalau sebagai orang tua ternyata harus ngasih siap punya anak, harus siap jadi contoh gitu. Siap ngaji, siap belajar. Siap ngaji juga. Loh, bagaimana kalau kita terus ingin? Apa gunanya saya nyekolahkan kalau saya terus ngajari anak di rumah? Saya tanya, jenengan sudah sangat percaya sudah masuk surga? Siap. Kan? Belum. Saya makanya jadi begini. Ngajar anak itu kesalahan kita itu agar anak pintar, bukan. Syarat masuk surga itu bukan pintar, mendapatkan ridho Allah. Pintar itu memang jenjang di situ sebelum kita mencapai ridho Allah. Jadi kesalahan kita adalah kita ngajar anak supaya anak pintar, memang gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Kita ingin sama-sama mencapai ridho Allah. Makanya kita harus duduk bersama dengan anak kita. Bukan sekedar pintar yang kita. Banyak tuh orang pintar kalau sekedar pintar saja. Tapi berapa banyak mereka yang tidak diridhoi oleh Allah. Kan kayak gitu. Jadi simpel kalau konsep belajar dari Rasulullah kita ikuti dan harus dimulai dari kita. Gitu. Harus semangat gitu ya. Walaupun capek berangkat lagi deh. Kita ngantarkan ngaji lagi dan mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.